Tapi jangan takut. Yang kecil itu kalau kita bagikan hebat. Persaudaraan yang hebat bukan dibangun oleh hal-hal yang besar, tapi lewat hal-hal kecil. Berapapun yang Tuhan izinkan kita miliki. Rumah kita mungkin belum sebesar orang lain. Bersyukur. Gaji kita masih terbatas. Bersyukur. Jabatan kita mungkin masih rendah. Bersyukur. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan di sekelilingku. Sahabat Morning Grace, senang kita bertemu. Dan mari kita awali dan dasari kehidupan kita dengan selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin terus menjadikan firman-Mu kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu menyinari cara pikiran, cara hidup kami, supaya melalui firman-Mu itu kami terus makin hidup bertumbuh dalam segala hal karena Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman ini. Amin. Shalom sahabat Morning Grace. Apakah Anda mensyukuri remah-remah berkat Tuhan? Nah, ini menjadi tema kita. Soal makan ini ya. Kalau Marisa dan Shalom, kalau kalian makan roti, suka makan roti satu atau sepotong? Sepotong atau potongan, dipotong-potong maksudnya. Satu, Bang. Sekarang kalau antara satu potongan sama remah-remah. Kalau remah-remah itu kan bagian lebih kecil lagi. Pernah nggak makan remah-remahnya? Enggak dengar remah-remahnya. Nggak pernah mesti kan. Kalau lapar ya. Sisa-sisa sampai sisa dibungkusnya itu ya. Nah ini kadang-kadang kita itu meremehkan remah-remah. Dan banyak orang meremehkan remah-remah berkat Tuhan. Kalau doa selalu minta Tuhan, minta yang banyak ya, yang besar ya. Minta berkat yang melimpah. Bukankah itu doa kita kan? Kalau kita selalu minta berkat yang melimpah, ya itu tidak salah ya. Tetapi mungkin di balik itu ada banyak pertanyaan. Apakah benar kita paham siapa Tuhan kita? Apakah iman kita betul-betul paham bahwa remah-remahnya Tuhan itu aja udah besar banget loh. Ini mungkin padanan yang nggak begitu cocok, tapi ingin saya kasih contoh. Kalau saya punya sisa, contoh, saya memiliki mebel, kursi yang sudah saya pakai 10 tahun. Lalu saya mau buang. Buat saya udah nggak ada harganya, udah saya nggak mau pakai, udah jelek buat saya kan. Lalu tukang luwak bilang begini, Pak, itu kursi, itu buat saya aja Pak. Ini kami membutuhkannya. Wah, buat saya nggak ada harganya. Buat tukang luwak itu, kursi itu mahal banget itu. Wah, dia bawa pulang aja mungkin dengan bangga. Wah, kita punya sofa gitu kan. Jadi dunianya beda. Apalagi kalau misalnya saya nih dibandingkan orang yang konglomerat ya. Aduh kursinya udah nggak beda lah. Sudah beda banget itu ya. Harganya, kualitasnya dan sebagainya. Nah, kalau
Tuhan dengan kita, wah itu mestinya sudah beda level. Jadi kita tuh jangan selalu minta berkat yang melimpah. Bukan melimpah, memangnya kita mampu menerima berkat Tuhan yang melimpah. Remah-remahnya saja itu sudah cukup untuk menyelesaikan segala persoalan hidup. Tapi ada di Alkitab seorang ibu yang imannya besar, yang menganggap remah-remah dari Tuhan sudah cukup. Nah, akan saya bacakan dari Matius 15 ayat 21, lalu saya akan lompat ayat 27 dan seterusnya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Rupanya ibu ini membutuhkan pertolongan. Dan dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, anak Daud. Ini istimewa banget karena dia seorang Kanaan, bukan orang Israel. Yang menarik di ayat 27, Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Dalam hal ini Tuhan Yesus menguji perempuan itu dengan merendahkannya. Tapi ayat 27, perempuan itu berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan itu bukan hanya merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, bukan hanya meyakini siapa Yesus, tapi juga punya iman yang besar. Yang dia yakin remah-remahnya berkat Tuhan itu cukup untuk menyelesaikan segala persoalan. Mau anaknya sakit, mau anaknya dirasuk setan, mau segala persoalan hidup, remah-remah cukup. Dan dia tidak rakus. Kalau dia rakus, dia ingin, "Tuhan, aku juga mau jadi anakmu." Ya, minta yang besar. Ya. Tapi dia enggak. Dia tuh rendah hati. Tahu diri. Ya memang aku itu enggak pantas disejajarkan dengan umat Israel, anak-anak Tuhan. Tapi aku hanya butuh remah-remah. Nah, disinilah iman yang hebat. Karena menghargai betul hal-hal yang kecil yang dari Tuhan. Dan tidak ingin atau iri dengan orang lain. Nah, banyakkan kita kan kalau bicara soal berkat lalu iri. "Oh Tuhan, kalau aku nggak punya mobil kayak dia. Ya kan? Tuhan, aku kok nggak sekaya dia. Usahaku kok nggak sesukses dia." Wah, kita suka iri. Kita merasa Tuhan itu nggak adil. Sama-sama anak Tuhan kok dibeda-bedakan. Yang sana gajinya sekian puluh juta. Lah saya ini kok 1 digit aja. Susah ya kan? Waduh Tuhan, gimana ini? Tuhan kok membedakan padahal sama-sama. Tapi perempuan itu tidak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia menerima apapun keputusan Tuhan. Bahkan dia dianggap seperti anjing pun. Ini nggak masalah Tuhan, benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah. Perempuan itu tidak keberatan beda atau dibedakan dari orang lain. Kalau memang Tuhan membedakan, ya nggak masalah, mau dia memang percaya Tuhan maha besar. Ya, walaupun dalam teks ini sebenarnya Tuhan Yesus tidak ingin merendahkan, tetapi ingin menguji iman perempuan itu. Nah, yang menarik, perempuan ini tidak iri. Tidak lalu marah, "Aku dihina, aku nggak setara orang lain. Oh yang lain manusia, saya anjing." Enggak. Dia menerima dirinya. Ya sudah, saya memang rendah, enggak apa-apa. Aku nggak butuh yang besar, remah-remah, berkat Tuhan sudah cukup. Ini hebat. Dan banyak di antara kita kadang-kadang jadi orang rakus. Jadi kan, kalau doa minta yang besar. Kalau gaji minta yang banyak. Kalau sakit minta sembuhnya segera, ya kan? Pokoknya kita ini betul-betul haus akan sesuatu yang ajaib, yang mujizat, yang hebat. Wah, kita tuh ingin cepat populer, kita nggak menghargai yang kecil. Padahal kalau kita lihat mujizat yang lain, Matius 14 ayat 19, di mana Yesus memecah 5 roti dan 2 ikan buat makan 5.000 orang. Menarik ya, kata-katanya saya bacain. Setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecah roti itu. Jadi tiap orang makannya apa? Pecahan, nggak ada yang utuh.
Pecahan masih untung ya, gak remahan. Pecahan potongan-potongan roti itulah yang mengenyangkan 5.000 orang lebih. Di situ kita belajar jangan meremehkan potongan-potongan. Mungkin hari ini kita baru bisa beli sepotong roti, bukan roti yang besar. Bahkan mungkin roti yang sederhana. Mungkin hari ini gaji kita terbatas. Mungkin hari ini banyak terbatas dengan fisik kita, tubuh kita, kesehatan kita. Tapi jangan pernah meremehkan hal-hal kecil yang dari Tuhan, yang diberikan Tuhan pada kita. Kenapa? Karena hal-hal kecil itu Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Siapa bilang dengan gaji UMR orang nggak bisa menyekolahkan anaknya dan menghidupi anaknya untuk sukses? Oh, banyak sekali. Saya banyak mendengar itu ada mahasiswa UGM yang lulus dengan hebat, nilai yang baik, padahal cuma anak tukang becak. Bayangin. Kita mendengar banyak kesaksian semacam itu. Sebab memang juga kan ada kesempatan-kesempatan ya bagi anak-anak yang kurang mampu untuk bisa studi. Kalau saya tidak salah namanya jalur afirmasi. Jalur afirmasi. Oh itu yang penting berprestasi. Yang mau saya katakan begini. Jangan selalu iri pada orang lain. Biarkan orang lain punya kekayaannya sendiri. Dan kita punya berkat sendiri dari Tuhan. Biar orang lain punya gajinya sendiri, punya suksesnya sendiri, punya nilai hebatnya sendiri, punya segala sesuatunya sendiri. Nah kita syukuri apa yang Tuhan berikan pada kita. Tentu kita tetap boleh berjuang terus dalam hidup bersama Tuhan. Tapi jangan iri, jangan membenci orang lain hanya karena kita lebih miskin dari orang lain. Atau sebaliknya, jangan sombong kalau kita lebih kaya dari orang lain. Bersyukurlah untuk hal-hal kecil yang kita miliki. Hal kecil itu bisa dipakai kalau di tangan Tuhan menjadi hal yang dahsyat. Bisa melayani banyak orang. Karena itu mari kita belajar setiap hari bersyukur. Berapapun yang Tuhan izinkan kita miliki. Rumah kita mungkin belum sebesar orang lain. Bersyukur. Gaji kita masih terbatas. Bersyukur. Jabatan kita mungkin masih rendah. Bersyukur. Kita mungkin belum banyak bisa berbuat ini itu buat banyak orang. Bersyukur. Dan mulailah dari rasa syukur itu lalu berbagi. Biarlah roti-roti berkat yang ada di tangan kita menjadi potongan-potongan yang kita bagikan. Seperti 5.000 orang itu, para murid menerima potongan dan membagikannya. Dan akibatnya cukup untuk makan ribuan orang. Hari ini jangan lupa berbagi berkat. Seberapapun kecilnya berkat yang bisa kita bagikan. Karena kita sendiri mungkin juga menerima dalam tanda petik potongan berkat. Tapi jangan takut. Yang kecil itu kalau kita bagikan hebat. Persaudaraan yang hebat bukan dibangun oleh hal-hal yang besar. Tapi lewat hal-hal kecil. Pelayanan kasih melalui hal yang kecil itu indah. Jadi mari. Jemaat yang dikasih Tuhan, sahabat Morning Grace. Hargailah remah-remah berkat. Dengan iman yang besar. Setiap hal kecil itu bisa jadi hal yang besar. Bahkan dengan iman yang kecil. Kita bisa menjadi berkat. Dan Tuhan bisa mencukupkan apa yang Anda perlu. Apa yang Anda butuhkan. Tuhan berkenan. Tuhan bisa melakukan hal yang dahsyat. Mari kita bersyukur untuk hal-hal kecil yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami selalu mensyukuri segala hal. Termasuk hal-hal yang tampaknya kecil. Sederhana, seolah-olah tidak berharga. Namun kami tahu itu semua hebat jika di tangan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Dan kami serahkan juga setiap hal yang Tuhan sudah berikan pada kami. Beri kami hikmat untuk mengelolanya. Supaya hal-hal yang tampaknya masih sangat kecil dan terbatas itu bisa berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kami juga mau bersyafaat untuk saudara Dedi Priyono yang sedang mengharapkan supaya usahanya makin berkembang dan makin lancar. Supaya saudara kami Dedi Priyono bisa mengembangkan usahanya dan berhasil dengan apa yang dia kerjakan. Kami serahkan juga kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Biarlah berkat Tuhan mengiringi kami dalam segala perjuangan hidup kami. Amin. Terus miliki hati yang penuh syukur. Berikan ku hati seperti hati-Mu.